Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi web stadion klub sepak bola menggunakan teknologi web semantik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abi Rafdi dengan NIM 2014021131. Yang kedua ada Hiskia Winter Simakapurba dengan NIM 2014020044. Yang ketiga ada Isda Maulana Ramadan Pelis dengan NIM 2014021134. Yang keempat ada saya sendiri, Kelvin Nathanael Luman Raja dengan NIM 2014020050. Dan yang terakhir ada Franda Cristiano dengan NIM 2014020089. Adapun daftar isi yang kami jelaskan dalam PPT ini ialah yang pertama ada deskripsi singkat, yang kedua ada arsitektur umum, yang ketiga ada demo aplikasi, keempat ada kode program, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada deskripsi singkat yang akan dijelaskan oleh Abi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan deskripsi singkat. Deskripsi singkat. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang banyak diminati. Pada saat ini, banyak penggemar sepak bola dari anak-anak hingga dewasa tersebar di seluruh penjuru dunia. Pada umumnya, penggemar sepak bola suka melihat informasi yang berkaitan dengan sepak bola. Informasi tersebut dapat ditemukan dengan mudah di dalam website yang menyediakan informasi secara terstruktur. Maka dari itu, kami bertujuan untuk membangun sebuah website yang dapat digunakan untuk memudahkan penggemar sepak bola untuk mendapatkan informasi mengenai klub dan stadionnya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya arsitektur umum akan dijelaskan oleh Hiskia. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai arsitektur umum. Sebuah arsitektur web adalah komponen-komponen fundamental dari suatu web yang saling mendukung satu sama lain agar web tersebut dapat berjalan dengan optimal serta efisien. Sehingga komponen-komponen tersebut memungkinkan terjadinya komunikasi antara pengguna yang berbeda dan berinteraksi secara teknis atau interoperabilitas antara sistem dan subsistem yang berbeda. Pada gambar di slide, kita dapat melihat bahwa website kami menggunakan SparkQL server yaitu Jena Fuseki, di mana Jena Fuseki mengimplementasikan SparkQL protokol dan SparkQL Graph Update protokol. Selain itu, Jena Fuseki juga merupakan sebuah internal endpoint pada website sehingga memungkinkan website mengakses dataset dari sebuah file RDF yang telah dibuat. Kemudian ada Open Graph Protocol, adalah seperangkat protokol atau aturan yang digunakan untuk mengintegrasikan halaman website ke dalam grafik sosial, sehingga Open Graph Protocol mengontrol apa yang dilihat oleh user dan menambahkan konten relevan berupa gambar ataupun judul yang menarik. Hal ini memungkinkan website untuk mengambil gambar dari Wikipedia untuk ditampilkan pada halaman konten. Selanjutnya, website juga menggunakan sebuah data cataloging bernama DBpedia yang bertugas sebagai SparkQL external endpoint. DBpedia juga berguna untuk mengekstrak informasi terstruktur dari Wikipedia dan menyediakan informasi tersebut ke dalam sebuah web. Pada sebuah SparkQL endpoint, disediakan untuk melakukan query pada knowledge base, sehingga untuk mengetahui properti-properti yang digunakan pada DBpedia melalui halaman diperlukan suatu entitas. Setelah itu ada OpenStreetMap, yaitu sebuah proyek kolaboratif untuk memuat basis data geografis dunia yang dapat digunakan secara gratis. Geodata yang mendasari peta dianggap sebagai output utama dari proyek ini. Melalui API ataupun Application Programming Interface, aplikasi OpenStreetMap dapat dihubungkan pada website dengan tiap peta yang digunakan berdasarkan data longitude dan latitude yang sudah ada pada dataset atau remote data yang ada sebelumnya. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Selanjutnya ada demo aplikasi yang saya sendiri akan mendemokannya.
bisa kita lihat di sini. Ini adalah tampilan indeks atau halaman depan dari website kami. Di sudut kiri ada logo website kami beserta namanya. Lalu di tengah-tengah halaman ini ada judul halaman, yaitu Football Stadium. Dan di ujung kanan atas ada lambang kaca pembesar untuk fitur search. Di sini, di halaman ini terdapat 3 card, yaitu data-data yang telah kami sediakan terlebih dahulu, yaitu ada AC Milan, Manchester United, serta Real Madrid CF. Di sini tertera gambar serta nama klubnya. Jika kita tekan detail, kita akan dibawa ke halaman card.php. Halaman ini berisi gambar stadion, nama tim, nama stadion, abstrak, link tim, stadion, serta lokasi. Gambar stadion, nama tim, nama stadion, dan abstrak itu diambil dari data RDF yang sebelumnya kami sediakan. Untuk link tim, jika kita menekan visit tim, kita akan dibawa ke website asli dari klub tersebut. Untuk stadion, jika kita menekan visit stadion, kita akan dibawa ke YouTube dengan video pengenalan stadion berdasarkan namanya. Selanjutnya, untuk lokasi, jika kita menekan Milan, kita akan dibawa ke halaman profil.php, di mana isinya akan terdapat abstrak beserta lokasi. Abstrak di sini adalah abstrak untuk menjelaskan lokasi Milan tersebut, dan lokasi ini menjelaskan di mana stadion itu berdiri. Sekarang saya akan menjelaskan fitur search. Jika kita melakukan search, otomatis akan masuk ke halaman search. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan nama klub. Saya akan mencontohkan di sini memasukkan nama klub AC Milan. Jika data berhasil dicari dengan keyword atau kata kunci yang sesuai dengan yang kita masukkan, maka akan muncul gambar serta judul klubnya. Jika kita tekan detail, maka akan dibawa ke halaman card.php yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jika kita mencari klub yang belum ada di dalam data, seperti Barcelona, maka halaman tidak akan menampilkan apa-apa. Sekian demo dari saya. Akan kembali ke PPT. Selanjutnya ada kode program yang akan dijelaskan oleh Pranda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang saya akan menjelaskan kode program dari aplikasi yang kami buat. Pertama, di indeks untuk Jena endpoint, kami menggunakan endpoint dari Jena Fuseki yang foldernya diambil dari DS4 dan query. Untuk Sparkle Jena adalah variabel untuk mengambil Jena endpoint dari Jena Fuseki-nya. Untuk query yang kami gunakan, kami menggunakan select question mark T, question mark nama star, question mark link team, question mark nomor, question mark link star, dan question mark team, di mana question mark T adalah mempunyai ref type yaitu would be team.
dan seterusnya yang akan disusun berdasarkan abjad dari tim. Selanjutnya, untuk mengambil query tadi disimpan dalam variable result dari SparkQL query. Selanjutnya, untuk mengambil query tadi berdasarkan nomornya, kami menggunakan for each. Lalu untuk mengambil data OpenGraph Protocol image, kami simpan dalam variabel team link isi rdf_graph dari link tim yang ada di RDF kami, dan dipanggil menggunakan variabel rsc poster dari image yang ada di link tim yang ada di RDF kami. Selanjutnya ke card. Untuk card, JN endpoint yang kami gunakan tetap sama, berada di DS4 query, dipanggil dengan variabel SparkQL JNA. Untuk parameter, kami simpan di $param untuk mengget nilai key yang ada di URL tiap tim jika timnya disorot. Baru SparkQL query-nya yang berbeda dari yang ada di index adalah untuk nomor, objek yang kami get adalah variabel param berdasarkan URL yang berada di tiap tim. Ada juga opsional mengenai latitude dan longitude, dan di order berdasarkan tim. Kemudian dipanggil menggunakan fungsi variable result. Scroll ke bawah. Di sini karena tiap halaman memiliki tim yang berbeda, jadi gambar OpenGraph Protocol diambil berdasarkan key yang di-get tadi. Jika key-nya bernilai 1, maka OpenGraph yang dipanggil adalah dari tim Santiago Bernabeu. Jika 2, diambil dari San Siro, dan selainnya yaitu 3 akan mengambil Old Trafford. Data-data tadi diambil menggunakan for each dengan nama tim, nama stadion, abstrak, link tim, link stadion, dan lokasi. Selanjutnya, untuk profil tiap tim, kami menggunakan endpoint 1 yang diambil dari DBpedia. SparkQL JNA 1 untuk mengambil URL JNA endpoint 1. Parameter menggunakan variabel param untuk mengget key. Key di sini adalah nama lokasi dari tiap tim berada. Contohnya tadi Milan. Menggunakan SparkQL query 1, variabel yang menyimpan dari query select abstract, di mana DBR yang digunakan adalah key yang di-get dari nama lokasi. Selanjutnya result 1 adalah mengambil query dari SparkQL query 1. Scroll ke bawah. Selanjutnya, variabel JNA endpoint adalah endpoint yang diambil dari RDF yang kami buat, yaitu DS4 query. Param yang kami gunakan adalah location dari key yang kami get dari tiap tim. Nah, seperti yang ditampilkan, yang akan ditampilkan adalah param, tim, nama stadion, link tim, stadion, abstrak, dan latitude longitude. Selanjutnya, untuk result 1 yang berasalkan dari DBpedia, OpenGraph protokolnya adalah variabel styling 1 dan styling.
di mana ada Antonio Lamela dan Santiago Bernabeu. Untuk lokasi, berdasarkan dari RDF yang kami buat, karena dari DBpedia, latitude dan longitude-nya dihapus, jadi kami buat sendiri, yang akan dipanggil melalui ID, map ID. Kita ke footer. Ini adalah script JavaScript untuk map ID yang saya jelaskan tadi. Result untuk mengambil latitude dan longitude-nya diambil dari result RDF milik kami. Latitude dimasukkan pertama, kemudian longitude untuk meng-load gambar, dan untuk mengambil pointernya disimpan dalam variabel marker dengan nilai latitude dan longitude berdasarkan tim. Kita ke cari. Ini adalah kode untuk fitur cari yang ada di aplikasi kami. Zona endpoint-nya berdasarkan DS4 query. Parameternya berdasarkan keyword yang di-get dari user yang memasukkan nama timnya. Fungsi query-nya akan mengambil nama stadionnya, nama timnya, site-nya, dan nomornya. Dan yang akan dipanggil menggunakan variable result. Selanjutnya. Ke atas sedikit. Oh, ke bawah, ke bawah. Untuk mengambil datanya, menggunakan fungsi for each. Untuk open graph-nya, berdasarkan variable team link, dipanggil menggunakan variable src poster untuk mengambil image dari open graph link timnya. Untuk nama timnya dipanggil dalam variable php echo $param. Untuk gambarnya image search poster. Jadi ini adalah kode program dari aplikasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, ada kesimpulan dari website kami yang akan dijelaskan oleh Abi. Baik, kesimpulannya adalah kami merancang website ini dari segi mengolah data agar website lebih konsisten dan data yang dikelola lebih efisien. Kami menerapkan materi-materi yang telah dipelajari selama semester ini, yaitu web semantik. Web semantik merupakan data yang dikumpulkan dengan metode tertentu sehingga dapat dengan mudah diproses oleh mesin dalam skala yang besar. Mesin dapat memproses data dengan mudah karena mesin mengetahui data yang disimpannya. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.